Kehamilan Aurel kini membuat banyak orang-orang terdekatnya penasaran dengan jenis kelamin anak yang dikandungnya saat ini. Dan baru-baru ini, Aurel serta suaminya Atta Halilintar pun mengadakan acara gender reveal, yang mana pada acara tersebut Aurel akan mengumumkan jenis kelamin anaknya yang saat ini dikandungnya. Hadir dalam acara tersebut ibunda dari Aurel, Krisdayanti, yang mengungkapkan betapa bahagianya dirinya telah mengetahui jenis kelamin dari cucu pertamanya tersebut. Memang baby reveal ini memang masih awam ya untuk masyarakat kita. Tapi kalau untuk pasangan-pasangan muda seperti Aurel sama Atta ini memang sepertinya acara ibaratnya tebak-tebakan. Sebetulnya ibunya sudah tahu dari surat yang dia kantongi dari dokter, tapi yang hebat tim untuk merahasiakan. Jadi memang mungkin persiapannya sebentar ya, nggak sampai 10 hari mungkin untuk mempersiapkan acara ini. Memang mohon maaf acaranya dibuat sederhana dan internal saja. Jadi saya dan kebanyakan Mas Anang, Ashanti, Azriel, dan kakak saya, adik saya, semuanya fail, semuanya salah, termasuk baju yang saya pakai juga biru. Ini karena saya pikir cucu saya coming baby boy, ternyata tadi dari asap yang keluar itu pink, jadi baby girl itu. jadi baby girl ini tebakannya Om Raul sama abangnya Atta yang paling benar. Jadi termasuk besan saya, Ibu Geni, dan juga Pak Halilintar juga salah semua. Tapi apapun itu ya, perempuan dan laki-laki tentunya diharapkan bisa menjadi, perempuan pun bisa menjadi Sri Kandi kekuatan, dan mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan untuk keluarga ini. Ya, dari pertama Aurel mengirimkan ke saya 3D-nya, saya forward langsung ke suami. Terus kalau saya feeling, Raul bilang itu perempuan karena Aurelnya katanya tambah cantik dan kalem gitu. Terus ya Atta juga pikir begitu. Jadi ya semua seneng lah ya gitu. Ya apa aja lah yang penting yang penting selamat lah, anak-anak ini bisa punya momongan, dipercaya menjadi orang tua itu kan bukan sesuatu yang mudah. Ya, so far oke. Ya pokoknya fase hamil ini akan jadi momen yang paling baik untuk Aurel menanyakan apapun ke saya, karena mungkin dia melihat pengalaman yang didapati oleh ibunya. Dia memang mau lahiran normal, saya bilang ikutin aja program apapun, misalkan itu baik. Sekarang kan ada les untuk senam, hamil dan lain-lain. Jangan sampai ada darah tinggi dan lain-lain. Makanya saya selalu ingetin waktunya istirahat jam 11. Biasanya saya udah waktu tidur, dia kan mungkin kebawa arus kerja suaminya, jadi mungkin tidurnya juga jadi begadang. Nah itu kan bahaya. Jadi harus paksa tidur, leye-leye di tempat tidur aja, paksa, karena setidaknya bisa rest dan istirahat, nanti lama-lama ngantuk. Jangan dibuat jadi melek gitu. Kehamilan biasanya diidentikan dengan momen ngidam yang pastinya akan dirasakan setiap wanita ketika sedang hamil. Krisdayanti, ibu dari Aurel, pun mengungkapkan jika anaknya tersebut justru ngidam berbelanja online ketimbang menginginkan makanan tertentu. Krisdayanti pun menitipkan sebuah pesan untuk Atta Halilintar untuk tidak membuat Aurel menjadi rewel ketika sedang hamil. Bukan, jadi saya pulang ke Dapil, ada kunjungan dan juga ada pelaksanaan vaksin di Kota Batu, dan Kota Batu itu terkenal ada pastelnya orang Batu itu rata-rata dalamnya tuh nyemek-nyemek. Nah itu mungkin juga yang Aurel rasakan, banyak yang dia dapeti di Jember gitu. Jadi saya bawakan, dan itu bukan buatan saya, buatan keluarga di Batu, dan yang namanya anak kepingin ya dibawain. Shopping nih, aduh. Tadi ayah suaminya sama cerita sama bundanya sama Mas Anang juga pada geleng-geleng lihat Aurel cerita shopping. Tapi ya artinya ya itulah, kalau stay di rumah kelamaan juga bisa belanja online-nya juga bisa lepas deh jadi. Tapi ya itu cuma sekedar. Ini jadi over. Maunya dia itu bisa provide 1000 hari pertama, artinya nutrisi yang baik buat dia. Kan kita tahu nih makanan pedas sama makanan yang asin-asin yang memang rata-rata bisa lebih mudah menarik minat gitu. Nah takutnya asupan daripada nutrisi dia di 1000 hari pertama ini kurang. Tapi alhamdulillah ya, seperti
susu untuk tulang dan lain-lain, dan juga vitamin, dan juga dari objinnya sendiri begitu detail ya ke Aurel. Ya mudah-mudahan semuanya cukup bikin dia lebih kuat ya. Artinya kalau saya titipannya jangan direwelin juga, karena kan dia semakin hamil mungkin jadi semakin rewel mungkin. Rewelnya nanti mungkin beratin suaminya kerja mungkin. Nah itu harus ada kerjasama lah gitu. Kebahagiaan setelah tahu jenis kelamin dari anak yang dikandung Aurel tidak hanya dirasakan oleh Krisdayanti. Hal itu pun kini juga dirasakan oleh sang suami, Atta Halilintar, yang mengaku sangat senang mendapatkan anak perempuan, yang mana dirinya mengaku bahwa anak perempuan biasa identiknya lebih dekat kepada sang ayah. Selain itu, Atta Halilintar bersama sang istri juga menceritakan kesalahan keluarganya saat menebak jenis kelamin anaknya pada acara gender reveal yang diadakan secara privasi di kediaman Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Sebenarnya acaranya cuma keluarga aja dan di rumah juga. Cuman ini acaranya kita bikin gender reveal gitu, karena kan alhamdulillah kan teknologinya sekarang udah canggih. Jadi kemarin kita habis tes NIPT, udah ada keluar hasilnya, udah 4D juga. Alhamdulillah rezekinya dikasihnya anak perempuan. Tuh, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah banget. Tadi cuman ini sih sebenarnya kan pas awal udah dateng, terus ya udah doa segala macam, ada sedikit ya games, habis itu umumin gendernya gitu. Habis itu udah tadi terakhir tinggal makan-makan, ngobrol-ngobrol gitu aja. Atasnya nggak tahu. Nggak tahu, Nggak boleh tahu. Sebenarnya aku udah coba nyontek sih. Nyontek tiap hari. Mau nyontek mulu ya, aku pokoknya kepo apa banget. sih nggak, aku masa nggak dikasih tahu sih bapaknya. Aku bilang kan surprise gitu. Terus ya udah tadi aku bilang udah pokoknya aku pesenin baju gitu kan. Dia abangnya pakai pink, akunya pakai biru gitu. Jadi ya udah, jadi pas tadi acara pas tahu cewek gimana, seneng nggak? Seneng banget lah. Anak Bahagia kesayangan banget. ya kalau perempuan. Kalau cewek kan bakal anaknya papa banget gitu. Belum. Kalau nama belum, mungkin udah ada beberapa nama, cuman maksudnya belum ada yang kayak masih ada pilih-pilih lah. Kita kan cari nama yang maksudnya yang artinya bagus gitu. Mungkin nanti kalau udah 7 bulan gitu baru nyiapin nama. Iya boleh. Kalau sekarang ya masih ngagak-ngagak aja sih. Kayak 5 bulan mungkin udah kali ya, semoga. Ya hampir semua salah ya tadi. Mimi salah. Bunda sama Pipi salah. Sebenarnya Bunda tuh udah tahu cewek, feelingnya cewek. Cuman karena jadi kan beberapa kali kan kita video call. Bunda bilang, ini anaknya perempuan nih kayaknya. Terus kemarin terakhir ketemu yang pergi kita makan, ini kayaknya anaknya enggak deh, ini kayaknya cowok gitu. Jadi berubah gitu kan. Ternyata yang bener sama Arsy. Arsy dia pokoknya menurut aku ini udah paling bener nih, pokoknya baby girl, Arsy bilang gitu kan. Ya udah pulang, udah Arsy percaya diri aja ya, jangan ikutin yang lain, aku bilang gitu. Ya udah akhirnya ternyata bener itu doang. Kalau ngidam kayaknya nggak pernah ngidam yang gimana banget, nggak pernah sampai aneh-aneh sih. Cuman ya tiba-tiba misalnya pengen makan ini harus ada gitu. Kalau nggak sampai besoknya kepikiran atau nyari-nyari lah pokoknya sampai dapet gitu. Tapi nggak nentu juga gitu. Wah banget, kalau mood mah parah ya. Naik turun deh. Gimana Pak suami? Oh, yo moodnya malah kadang bisa parah, kadang bisa baik. Emang walaupun aku ajarin mood itu tetap harus dijaga, bukannya kalau lagi naik harus gimana-gimana, enggak juga. Jadi kan anaknya itu mencerminkan orang tuanya juga kan. Pas hamilnya nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh terlalu marah-marah, nggak boleh bunuh-bunuh hewan walaupun semut, nggak boleh menyakiti siapapun. Kan kalau lagi hamil itu bisa menggambarkan nanti anaknya ke depannya, jadi harus rajin ibadah kayak gitu. Iya, pengennya maksudnya maunya kalau suaminya kemana aja pasti aku pengen ikut. Kenapa? Nggak tahu, pengennya pokoknya harus ikut kemanapun. Mau dia nonton bola aja bisa sampai berantem, saking misalnya aku mau ikut. Kalau Bang Atta kan mungkin kehamilan ini kan lebih protektif, karena kan memang dari yang pertama kan kemarin sempat keguguran tuh, jadi sekarang lebih overprotektif lah gitu. Maksudnya jangan terlalu capek di rumah aja. Cuman aku tuh kadang bosen, ngapain ya di rumah gitu, pengennya ikut pergi gitu. Jadi ya cuman ya apa ya, ngerti aja lah gitu namanya. Apalagi udah tahu kan anaknya perempuan, pasti akan lebih ya di rumah aja gitu.